Kita kontak lagi 1 2 3. Nah, tetap ya, jadi nggak mereset ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan men-unboxing, review dan juga mencoba memasang voltmeter ini ya. Ini voltmeter yang 3 in 1 ya. Buka dulu. Nah, di sini ada 3 jalur ya, 3 kabel. Yang hitam ini untuk positif, yang merah untuk memori, dan yang hijau ini untuk negatif ya, atau ground. Saya ulangin, yang hijau untuk ground, yang merah untuk memori, sedangkan yang hitam ini untuk positif ya, dari positif volt ampere. Ini kan sini kan ada ini, ada untuk suhu, untuk jam, dan untuk pengukuran dari baterai. Karena kemarin saya sempat ini ya, komplain sama penjual. Saya kira ini tidak bisa ya, tidak berfungsi. Ternyata saya salah. Jadi untuk kabel ini, yang hijau ini ke negatif, dan yang hitam sama merah ini harus digabung jadi satu. Biasanya kalau emang negatif satu ya, ini bisa satu aja di kabel negatifnya, sedangkan merah itu bisa nyala. Tapi yang tipe ini tidak bisa ya. Langsung aja saya coba. Nah, ini saya hanya menggunakan power bank yang 12 volt ya. Jadi yang hijau, kabel hijau ini ke kutub negatif. Nah, ini kita coba. Nah, yang merah ini ke positif. Bisa coba, nggak nyala ya. Kalau yang merah ini sebenarnya ke jam ya, terutama ke jamnya nyimpen di memori. Sedangkan yang hitam ini kutub positif dari rangkaian voltmeter ini. Nah, ini ternyata harus dua-duanya. Nah, baru nyala ya, baru nyala. Terus ini ada 3 pilihan: jam, pengukuran untuk baterai, dan juga suhu. Ini ya kabel suhunya. Terus nanti kita akan coba pasang di mobil ya, supaya si voltmeter ini bisa berfungsi. Karena biasanya, karena kalau kita gabung dua-duanya seperti ini di baterai, maka ini tidak akan mati. Tapi kalau kita masukkan di kontak power di mobil, saat dia mati gini, ini nanti juga akan nol lagi. Makanya nanti kita akan cari jalurnya, yaitu yang di hijau ini kita masukkan ke ground, yang hitam ini kita masukkan ke jalur kontak on, sedangkan yang ini kita masukkan ke jalur arus yang standby ya, supaya nanti bisa nyimpan memori untuk pengaturan si jam ini. Saat mobil dimatikan ikut mati, saat dinyalakan jamnya tetap. Nah, seperti ini aja ya, kita contohkan aja. Ini misalkan
Nah, saya misalkan yang ini nyalakan 2 ya, misalkan ini nyala saya gabung jadi 2. Si jam ini saya rubah dulu, tahan lama ya untuk merubah ke jamnya. Nah, 24. Oke. Nah, misalkan jam 1. Nah, ini jam 1. Jam 1 ini saat ini misalkan aktual jam sekarang ya, jam 1. Pada saat kita cabut semua atau kita matikan kontak, otomatis ini akan mati ya. Nah, seperti ini. Pada saat kita nyalakan kembali, maka si jam akan kembali ke 0 atau mereset. Ya. Si jam ini akan mereset. Jadi, cara pasangnya nanti yang hitam ini, yang merah ini di arus standby, sedangkan yang hitam ini di arus yang bisa kita matikan atau di kontak ya, kontak yang bisa dimatikan atau tidak standby. Misalkan seperti ini. Nah, ini saat kita on kan kendaraan ini akan nyala ya. Terus coba kita set jamnya, misal misalkan gini ya, jamnya 0, kita set jamnya dulu, misalkan ini jam 2 lah ya. Oke. Nah, jam 2, pada saat jam 2 kemudian kontak saya matikan. Kita coba ya, kontak kita matikan. Nah, ini kontak matikan. Nah, ini mati ya. Kita lihat setelah 1 menit apakah si jam ini kembali ke normal atau reset, atau ini akan berjalan terus. Nah, ini harus memorinya ya. Untuk memori yang kabel merah ini kita masukkan ke jalur dari arus yang standby. Kita coba apakah berganti atau mereset. Nah, ini jam 2 ya, tetap ya, jadi nggak mereset ya. Nanti kita lihat apakah jam 2 lebih 1 menit, jadi tetap berjalan ya. Coba kita matikan lagi, kita matikan apakah mereset atau enggak ya. Oke, jadi bisa. Nanti akan langsung saya pasang di mobil ya. Ikutin terus caranya supaya nanti nggak gagal paham. Oke. Untuk mencari on off kontak ya, ini udah kita buka soket ini nih, soket kontak. Kita cari on off kontak. Kita siapkan tespen DC, itu tespen yang ada kabelnya. Oke, tespen yang ada kabelnya. Ini kita letakkan di baut ground manapun yang ininya ground besi ya. Nah ini ground. Oke. Nah, ini ujung dari tespen. Ujung dari tespen ini kita letakkan ke lubang-lubang dari kabel kontak.
ada 5 dari soket kontak mobil ya. Tuh kalau di mobil ini nih ada 5. Kita coba colokin biru. Nah, dia nyala nih, berarti ada setrumnya. Yang hijau ada setrumnya juga. Yang oranye ada setrumnya juga. Yang kuning kosong. Nah, kalau yang kosong kayak begini, kita lihat apakah dia on off kontak atau bukan. Kita tes ya. Nah, dia bukan nih. Berarti yang terakhir ungu. Kita coba. Nah, dia nyala. Kontak on, dia nyala. Kontak off, dia mati. Nah, ini namanya arus on off kontak. Oke. Ketemu. Setelah ketemu jalur kabelnya, yaitu warna coklat untuk standby dan juga warna biru ya. Jadi warna coklat positif untuk kabel 12 volt standby, kabel biru positif juga 12 volt, hijau ACC, ungu on, dan kuning kabel star. Jadi saya akan pakai kabel biru dan kabel ungu ya. Untuk ini, untuk memori akan saya masukkan di kabel ini ya, kabel merah. Kabel merah memori saya masukkan di kabel biru. Kemudian yang hitam akan saya masukkan di kabelnya si ACC ya. Begini aja. Seperti ini. Kemudian juga seperti ini. Seperti ini ya. Selanjutnya biar tidak terlepas kabel ini, kita solasi ya guys. Kita solasi seperti ini. Nanti kawan-kawan bisa sesuaikan ya supaya hasilnya lebih rapi. Kayak ini kita masukin kembali di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kita masukkan di ground ya. Groundnya saya pakai ini aja ya. Kita tes dulu. Tes dulu apakah ini bisa. Nah, kita lihat. Oke, kita coba apakah bisa. Oke, ini on ya. Ini on. Saya coba untuk ngeset ininya ya, jamnya. Oke, misal jam 12. Oke, coba saya matikan. Tunggu, biarin dulu ya. Nah, ini coba saya matikan dulu. Kita nyalakan, apakah tetap jamnya? Masih ya. Berarti aman. Tinggal kita pasang dan kita rapikan. Oke guys, untuk kabel ini saya masukkan di sini ya. Kemudian ini saya buka sedikit ininya, covernya. Nanti kabelnya saya masukkan di sini. Nah, nanti seperti ini. Ya, nanti bisa dirapikan sendiri ya. Untuk punya teman-teman di rumah.
Nah, di sini nanti tidak saya buat ya, tapi saya kasih seal tip 3M ya, supaya nanti kalau misalkan kita bosan atau mau kita lepas lagi, tidak di situ tidak melukai. Saya pasang ini ya, kayak 3M. Halo guys, voltmeter sudah terpasang ya. Untuk selanjutnya saya akan mengasih tahu gimana cara untuk menyeting dan apakah pemasangan kita tadi berhasil ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Ini kontak saya on kan. Nah, langsung berjalan ya. Nah, selanjutnya ini kan sudah ngonek ya tadi, makanya ini memorinya tidak mereset lagi, jadi bisa melanjutkan untuk waktu dari sebelumnya. Intinya ini nggak kembali ke nol lagi lah, seperti itu. Nah, caranya sekarang saya akan mengasih tahu gimana caranya untuk menyeting jamnya ya. Sekarang jam berapa ini? Jam 14.29. Tahan lama ya. Tahan lama. Nah, ini ada 24 pilihannya. Bisa 24, 12. Nah, sekarang kita setting menjadi 14. 14. Sekarang 30. Ya kan, kita tunggu. Nah, kita lanjut lagi sampai ke 31 ya. Oke. Nah, udah selesai ya. Nah, ini kalau kita pencet lagi, ini menunjukkan voltmeter dari baterai mobil. Kita tekan lagi. Nah, ini suhu di dalam ruangan ya, di dalam kabin ini. Dalam kabin ini suhunya 34. Oke ya, jadi pemasangan kita berhasil dan ini berfungsi dengan baik. Oh ya, tunggu sebentar, ini coba saya matikan ya, apakah nanti mereset atau enggak. Saya matikan kontaknya. Oke, kita kontak lagi 1, 2, 3. Nah, tetap ya, jadi enggak mereset ya. Oh ya, ini saya beli ini cukup murah ya. Di toko yang saya beli ini cukup murah. Kemudian saya chat untuk ke pembeli waktu saya kemarin ada masalah karena belum paham untuk installnya. Beliau juga ramah ya untuk penjualnya. Nanti link pembelian akan saya taruh ya di deskripsi. Bila mana teman-teman ingin membeli produk voltmeter ini, bisa di tempat ini ya. Saya lihat sih di situ untuk barang-barangnya lumayan ya, agak lebih miring daripada di tempat lain. Bukan promosi, tapi memang saya lihat seperti itu. Makanya kemarin saya ambil lumayan sih. Selain ini juga saya ambil lampu RGB yang alis itu, sama juga yang lampu alis yang sen running juga. Nah, ya itu ya guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.